Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila daris salam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad syarifil maqam wa syafi'il anam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi bisunnatihi wa jama'atihi min yaumina hadha ila yaumiz ziham. Amma ba'd, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbana aftah bainana baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Ustadz Dr. Hudoyo Al-Hajj yang sangat kita muliakan, mudah-mudahan paling panjang umur, sehat, pengurus masjid, Ustadz Haji Burhan, pengurus majelis semuanya, Bapak Ibu para jamaah. Salah satu nikmat terbesar yang sering dilupakan manusia adalah as-sihhah, nikmat kesehatan. Bagaimana ternyata kalau kita kaji, semua ibadah yang kita lakukan itu ternyata berdampak kepada kesehatan. Antara lain puasa, Kanjeng Nabi dawuh sumu tasihhu, puasalah kamu tasihhu, kamu akan sehat. Sholat memberikan kesehatan bukan hanya jasmani dan rohani, puasa memberikan kita kesehatan. Kajian duha pada hari ini spesial menjelang Ramadan tentang siap dan sehat lahir dan batin menyongsong tamu mulia Ramadan. Betapa mulianya Ramadan. Kalau mau puasa, mau Ramadan, Kanjeng Nabi itu memanggil, mengumpulkan semua sahabat. Iya Pak, di hari-hari akhir bulan Sya'ban Rasulullah mengumpulkan sahabat. Untuk apa? Memberikan motivasi. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, ayyuhan nas, ini khutbah Rasulullah yang sangat luar biasa. Ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azim. Kamu sebentar lagi akan kedatangan tamu yang agung. Nun sewu para jamaah, ini level sahabat masih dimotivasi oleh Rasulullah. Ini sudah level sahabat, masih disemangati untuk menyongsong Ramadan. Lah terus potongan kita, salah satu kesalahan fundamental adalah kita menganggap wis biasa poso saben tahun ya wis ngono iku. Tidak ada persiapan. Wong mau apa? Ibadah yang berat, kok ndak pakai persiapan, ini gimana? Apa buktinya Ramadan berat? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa Ramadan itu pernah diwajibkan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka ndak sanggup. Ndak sanggup karena memang ibadah berat. Makanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Khitab perintah puasa adalah orang yang beriman. Orang Yahudi diwajibkan puasa 1 bulan Ramadan, tidak sanggup, diganti cuma 1 hari, namanya puasa Asyura. Orang Nasrani pernah diwajibkan puasa Ramadan. Jadi jangan menganggap puasa Ramadan itu murni syariat Muhammadiyah. Bukan. Ini sudah pernah diwajibkan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, tapi mereka tidak bertahan lama karena memang berat. Makanya umat Islam juga ada yang seperti itu.
Hari pertama semangat, hari kedua mulai sudah. Hari ketiga kram. Ya. Hari keempat mulai sudah. Nah, ya, mulai nyari diskon. Hari ke-10 sudah mulai persiapan mudik. Belum lagi nanti godaan Ramadan itu besar, Pak. Godaan TV. Lu kadang-kadang nun sewu Pak Hudoyo. Survei membuktikan orang Islam lihat TV pada bulan Ramadan itu ternyata lebih banyak, lebih besar. Sahur selama ini kita jam 3 enggak pernah lihat TV. Wahai Ramadan malah lihat TV. Belum lagi undangan buka bersama. Adanya Ramadan, pemane kiai kaya aku, Pak. Wah, bendina undangan buka bersama kantor ini. Belum lagi nanti konco-konco SMP, SD reuni buka bersama, hilang terawih wis. Makanya persiapan Ramadan itu seharusnya mulai Rejab, Sya'ban. Hari ini kita ngaji tentang bagaimana persiapan Ramadan, bagaimana bisa mengindahkan Ramadan paling sehat. Puasa yang sehat itu bagaimana? Soal ini kan poso. Saya tanya, sampean mari Ramadan tambah kuru apa tambah lemu? Loh, lah wis keliru kongslet. Lu orang ndak puasa, ayo sekarang coba. Kita ini puasa, ya kalau ndak puasa kan makannya 3 kali. Lu puasa cuma sahur ambek buka. Lu kok riyo iso sing mudhun timbangane saka dhuwur ngisor, awake munggah. Ayo saya tanya, sampean kalau Ramadan pengeluaran rumah tangga ibu-ibu lebih banyak apa lebih sedikit? Ayo, padahal makan 3 kali jadi 2, cuma buka dan sahur. Lu kok logikanya kan pengeluaran bertambah. Karena apa? Kita ini model puasanya model puasa kemenyek. Ya napa Gus puasa kemenyek? Aku takon Pak, sampe lek gak poso sarapan ono tempe tok, tahu tok. Wae maem kula panjenengan apa ngombene banyu. Wae poso bukane kemenyek. Apa? Iya lek golek tok lengkap iku. Wong jam 5 wis ditoto. Mulai es blewa. Es blewa itu larisnya Ramadan. Nah, ini bagaimana kita? Bagaimana persiapan kesehatan? Nanti kalau nutut saya nambahi persiapan iman dan beliau ini Dr. Hudoyo. Maaf ini tapi rahasia ya. Bagi kami beliau ini dokter keluarga kami. Mulai zaman ibu saya. Yang merawat ibu saya beliau, dan beliau ini santrinya Kiai Dahlan Penele Surabaya. Jadi beliau ini sebetulnya adalah seorang kiai ustadz, cuma nyamar dari dokter. Loh iya, beliau ini dai mubalek, cuma nyamar dari ada wong nyamar. Beliau ini mubalek, masya Allah. Jadi kita ngaji pada beliau, mudah-mudahan kita semua diberikan persiapan lahir batin. Monggo, mungkin Ramadan depan adalah Ramadan terakhir kita. Betapa banyak saudara, tetangga, keluarga yang tahun kemarin masih bersama-sama ibadah Ramadan, sekarang sudah dipanggil pulang oleh Allah. Salah satu tips bagaimana sholat yang baik, ibadah yang baik, menganggap itu mungkin ibadah terakhir kita. Mudah-mudahan paringi manfaat barokah kepada beliau Dr. Al-Ustadz Haji Hudoyo, fal yatafaddal masykura. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak berlebihan kalau saya ngomong beliau ini sebetulnya Ibnu Sinanya Jember. Ibnu Sina itu ulama, pakar tafsir, pakar hadis, tapi juga dokter. Monggo Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan nu'afin ni'amahu wa yukazim majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilna biha jami' hajat wa turhina biha min jami' sayiat. Amma ba'du.
Saya dikasih tugas sama Gus Fikri di sini untuk persiapan kesehatan menjelang Ramadan. Ini mungkin perlu dikoreksi karena kesehatan itu bukan persiapan kita. Kesehatan itu karunia dari Allah yang Gus Fikri sudah bilang tadi sering dilupakan. Jadi nikmat terbesar setelah iman adalah sehat. Dan ini yang sering dilupakan. Padahal Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 ya. La in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu syukuri nikmat sehat ini, pasti aku tambah sehat itu. Janji Allah ini. Kita kalau Gus Fikri janji, oh percaya terus. Ini Allah yang janji. Jadi kalau kita sampai sakit, itu yang salah siapa? Jadi janji Allah, apabila kamu syukuri nikmat sehat itu, pasti aku tambah. Tapi apabila kamu kufur, ingat azabku maha pedih. Jadi kalau sakit, ojo sambat. Kita kalau sehat kadang-kadang lupa. Kita sehat, kita punya ginjal yang sehat, kita punya jantung yang sehat. Tadi saya hitung-hitung jantung kita ya. Saya ngerepek ini. Jantung kita 1 menit itu detiknya kira-kira rata-rata 72, antara 60 sampai 100. 72 detik itu 72 kali per menit, atau 1 jam kali 60 kali 24 jam sehari, setahun kali 365. Kalau usianya sudah 50 tahun, saya hitung jumlahnya 1.892.160.000 kali berdetik ya. Jadi jantungnya berdegup, tidak pernah istirahat jantung kita, terus mulai lahir sampai sekarang. Andai kata jantung kita bilang, Pak, Bu, saya pengen istirahat dulu 1/4 jam, gimana kira-kira? Jadi ini yang kita syukuri. Kita punya usus, itu punya lambung, udah waktu sehat diwantem macem-macem, mie gocean, mie kalau ndak pedesnya sudah level berapa itu. Lupa bahwa kita harus mensyukuri nikmat sehat ini. Karena itu Allah membimbing kita dalam Al-Quran bagaimana cara mensyukuri sehat itu. Yang pertama adalah di ayat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'ud syaiton. Jadi ini untuk semua manusia, bukan hanya orang muslim. Manusia itu apakah muslim, tidak muslim, itu diperintahkan Allah, kalau ingin sehat makanlah apa yang di bumi ini yang halal dan thayyib. Yang halal kemarin nisfu Sya'ban sudah dibahas sama Gus Fikri ya. Akibatnya kalau makan tidak halal, anak kita jadi nakal, tidak mau sholat, kadang istri suka melawan suami, suaminya nengkar istri, KDRT. Itu salah satunya adalah makanan tidak halal. Nah, setelah makanan halal adalah makanan yang thayyib. Thayyib artinya baik bagi kesehatan. Jadi thayyib itu tidak selalu mewah. Biasanya kalau puasa memang pokoknya mewah ya. Thayyib itu ada baik untuk kesehatan. Jadi mungkin pernah diteliti yang baik kesehatan ini di Jawa Barat dulu zaman Orde Baru, pernah diteliti itu anak SD dikasih makan nasi sama kacang-kacangan. Itu ternyata gizinya sudah mencukupi. Jadi tanpa daging, tanpa macam-macam, nasi dengan kacang-kacangan sudah cukup gizinya. Nah, kadang-kadang kita berlebihan itu. Jadi thayyib tidak selalu mahal, tidak selalu harus mewah, tapi thayyib adalah cukup gizi untuk menunjang kesehatan kita. Bahkan Rasulullah mengatakan cukup beberapa suap untuk makan, untuk menegakkan rusukmu. Jadi yang pertama adalah makan yang halalan thayyibah. Nah, kalau sudah halal thayyib, apa boleh makan sepuasnya? Enggak, ada batasannya.
Wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minum jangan berlebihan. Allah tidak menyukai yang berlebihan. Jadi haram, tapi nasi kalau sak wakul, ya. Kalau sakit jangan salahkan Allah. Jadi makan, Nabi malah mengatakan cukup berapa suap untuk menegakkan rusukmu, untuk melaksanakan ibadah. Kemudian apabila tidak bisa, kita tidak bisa ya. Zaman sekarang tidak bisa makan berapa suap itu tidak bisa mungkin. Jarang mungkin. Mungkin kiai-kiai sing zuhud itu bisa. Nah, Nabi memberi jalan keluar. Apabila tidak bisa, cukup kamu isi perutmu dengan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Jadi patokannya sepertiga kita isi perut kita. Kadang-kadang kita isi sudah perutnya sambat, sudah kenyang, tapi karena masih enak terus saja makan. Akhirnya habis itu kita tidak bisa apa-apa. Bukonya terus-terus, isaknya kelewatan, ketiduran, terawihnya apalagi. Jadi yang kedua ada kulu wasrobu wala tusrifu, jangan berlebihan. Yang ketiga adalah berpuasa. Nah, puasa sebagai syukur dari kita. Loh kok bisa ya? Ini bukan saya ngomong, ini Al-Quran yang ngomong. Di surat Al-Baqarah al 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana minkum maridan. Terus wa tikmilul iddata wa takbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Terus nih. Mohon koreksi kalau salah. Jadi puasa itu kita disuruh melengkapi bilangannya sesuai dengan fikih yang dianjurkan oleh Nabi dan para sahabatnya, kemudian sebagai tanda syukur dari kita. Jadi puasa itu bukan untuk Allah, puasa untuk kita sebagai rasa syukur. Kalau kita berpuasa, maka akan diberi hadiah kesehatan. Ya, kurang apa Allah itu? Puasa itu tujuannya takwa, tapi diberi macam-macam, diberi kesehatan, diberi macam-macam. Nah, ini kita yang kadang-kadang lupa. Rasulullah sendiri mengatakan, Al-Maidatu baitudda. Lambungmu itu adalah rumah penyakit. Wal himyatu atau diatain wasyamu ra'su kulli dawa. Dan puasa itu adalah kepala dari segala pengobatan. Jadi kalau ibu bapak ke dokter ya, sakit diabetes, oh bapak ibu pasti nomor satu, dokternya bilang diet, tidak boleh makan gula, tidak boleh gini, kolesterol tinggi, tidak boleh ini, asam urat tinggi, tidak boleh ini. Jadi kunci pengobatan itu menurut Rasul adalah berpantang atau berpuasa. Nah, kita itu sudah diiming-iming, udah Ramadan itu begitu hebatnya, pahalanya begitu banyak, supaya kita tetap mensyukuri kesehatan ini. Jadi puasa itu bukan untuk Allah, puasa itu adalah untuk mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah pada kita. Harus gitu. Jadi kalau kita tidak puasa kita sakit ya. Nah, ini ada cerita di zaman Rasulullah ketika perjalanan hijrah. Rasul itu dikirimi oleh mufti Mesir, jadi penguasa Mesir, dikirimi dokter, tabib untuk mengobati para sahabat kalau sakit. Sudah, tabib itu ke Madinah, kemudian dia nunggu polinya. Tiap hari polinya kosong, tidak ada yang berobat. Jadi sampai 2 tahun itu tidak ada yang berobat. Akhirnya dokternya bosen, tidak ada yang berobat, tidak ada, nganggur saya. Akhirnya dia pamit, ya Rasulullah, 2 tahun ini tidak ada yang berobat, jadi mendingan saya pengen Mesir, di sana banyak sakit, banyak saya obati.
Silakan ya Rasul. Cuma sebelum saya pamit, saya tanya ya Rasul, kenapa kok sahabat tidak ada yang sakit? Nah, kenapa sahabat tidak ada yang sakit 2 tahun itu? Rasulullah menjawab, kami adalah kaum golongan orang yang tidak makan sebelum lapar dan akan berhenti sebelum kenyang. Jadi ini rahasianya, rahasia dari Rasul ya. Kalau ingin sehat, sebelum lapar jangan makan. Nah, Dan kita terbalik ya. Ini dok yang sering diterapkan di masyarakat, makan sesuai dengan jam makan. Sarapan nanti siang makan siang, padahal perut masih kenyang. Ya itu kan dari penelitian Barat itu. Jadi orang Barat itu ternyata orang Barat sekarang sudah kembali banyak menganjurkan puasa, dianjurkan orang untuk supaya sehat, puasa dalam setahun 3 sampai 4 minggu. Ini sarjana Barat menganjurkan, bukan orang Islam menganjurkan itu. Kemudian di Eropa, di Rusia, orang yang gila, schizofren itu salah satu terapinya adalah dipuasakan, dan ternyata gejala gilanya membaik. Jadi Rasul menjawab, tidak makan sebelum lapar dan akan berhenti sebelum kenyang. Jadi makannya tidak terikat jam. Pokoknya tidak makan sebelum lapar. Ya, jadi jam 7 sama sarapan. Nanti jam 9 lapar, makan. Jam 11 lapar, makan. Karena tidak makan sebelum. Nah, yang kedua, mau nanti silakan Bapak Ibu, silakan tanya, baik yang online, ya. Salah satu makna puasa kan imsak. Salah satu makna puasa apa? Imsak. Imsak itu apa? Menahan diri. Loh, kita ini kalau puasa, saya tanya, Ramadan itu harusnya kita ini imsak kan, menahan diri. Loh, kita ini kalau Ramadan ternyata tidak menahan diri, malah melampiaskan diri. Termasuk belanja itu harus imsak, menahan diri. Kita enggak, ya bukan kita lah, saya maghrib itu ya Allah. Ini dok, dos budi, bagaimana kita bisa imsak, termasuk kalau kena kencing manis, ternyata imsaknya apa? Gula, karbo, ya karbo lah, kita ini sudah ya ini pengaruh iklan, Yus. Nah, salah satunya kan iklan itu di TV itu, berbukalah dengan yang manis. Ini sunatullah, sunnah Rasul, bukan sunatullah. Padahal itu tidak ada sunnah Rasul berbuka dengan manis. Rasul tidak pernah mengucap begitu. Ini diplesetkan sama iklan. Yang ada Rasul itu kalau berbuka, dia berbuka dengan rutop. Rutop itu kurma yang kemampu ya, baru masak. Atau kalau tidak ada rutop, dengan tamar. Tamar itu kurma yang kering, yang dijual di sini banyak itu kurma yang kering itu, selai kurma ya, itu tamar. Kalau tidak ada, cukup minum air putih untuk takjil. Nah itu. Nah kita takjilnya kadang-kadang sego pecel sak bungkus gede, nah itu. Jadi ini takjilnya Rasul itu diplesetkan sama iklan. Berbukalah dengan yang manis, banyak manis, akhirnya kencing manis. Nah itu. Jadi jangan salahkan Rasul. Rasul sudah benar, yang melesetkan tuh iklan-iklan gitu. Dan bukannya kadang ada episode dong. Iya. Buka maghrib, engkau mari terawih. Oh, no wonge teko iki wonge, masyaallah. Kan maghrib takjil. Padahal Rasul itu kalau bertakjil itu kurma 1, 3, 5, 7. Dan saya bilang Rasul kurma 7 sudah tidak dahar lagi sampai sahur. Bahkan pernah Rasul itu kurma 1 dibagi 2 sama Ibu Aisyah untuk makan sehari. Kurma 1 dibagi 2. Jadi Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Makan kurma 1 itu syukurnya Rasul sudah begitu berlebihan. Nah kita makan banyak masih lupa syukur kadang-kadang. Jadi itu
puasa sebagai wujud rasa syukur kita. Yang keempat, yang terakhir, pergunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah, jangan untuk bermaksiat pada Allah. Ini karena dicontohkan oleh Rasul sendiri. Ibu Aisyah kan mendapati Rasul itu kakinya sampai sudah cerita yang populer ya, kakinya bengkak-bengkak karena tahajud. Kemudian ditanya sama Ibu Aisyah, ya Rasul, engkau seorang yang sudah dijamin surga, bersih dari dosa, kenapa engkau masih berpayah-payah sampai kaki bengkak tahajud? Maka Rasul menjawab, afala kuna abdan syakuro, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi syukur yang tertinggi ternyata adalah banyak beribadat, terutama ibadat-ibadat yang tinggi nilainya. Jadi jangan jadi tahajud sampai kakinya bengkak. Iya. Nah saya kaki bengkak ini asam urat. Nah kalau yang muda sekarang kakinya bengkak karena bal-balan, futsal. Jadi itu mungkin cara bersyukur yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya supaya kita tetap sehat. Karena kalau kita melanggar ini, jangan salahkan Allah kalau sakit. Jadi contohnya sakit mah ya, sakit lambung itu menurut penelitian 7 dari 10 orang yang sakit mah itu mahnya tidak apa-apa. Nah itu mahnya tidak apa-apa karena pola makannya yang tidak karuan sama pola pikirnya tidak karuan, stres, telat makan stres. Padahal orang puasa telat makan tidak stres. Jadi ibu-ibu sering ya kadang-kadang bulan puasa itu kuat puasa sebulan, tapi di luar puasa sering sakit mahnya kumat. Nah ini salah satunya karena stresnya ini. Dan mungkin kalau enggak pedes enggak enak bisa ibu-ibu. Pedesnya level 10 gitu. Ya ini karena pola kita yang salah. Karena itu di bulan Ramadan polanya dibetulkan. Jadi kalau kita buka sahurnya ittiba Rasul, insya Allah akan sehat terus dan insya Allah akan mendapat pahala yang banyak. Mungkin sementara demikian dulu Gus. Matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau misalnya anjuran ke dokter, anjurannya tidak usah puasa ya. Tapi kalau saya sendiri, pengalaman saya, kalau saya puasa itu saya niatnya saya rubah. Ya Allah, saya besok niat puasa. Kalau saya diberi sakit ya saya akan mokel. Tapi kalau saya diberi kekuatan, saya akan puasa terus. Dan insya Allah Allah memaringi kekuatan untuk puasa. Jadi memang paringan dari Allah itu. Jadi kalau saya niat puasa itu niatnya saya rubah, bukan saya niat puasa. Ya Allah, saya niat puasa menuruti perintahmu. Apabila saya diberi kekuatan, saya akan puasa terus. Apabila saya diberi sakit, saya jatuh sakit, saya akan mokel. Jadi kembalikan pada Allah. Karena dokter bilang mesti, oh enggak usah puasa gitu. Kecuali kalau penyakit-penyakit yang kalau puasa itu terganggu. Misalkan orang yang diabetes, yang suntik insulin, yang sudah suntik insulin ini ada kan? Sebelum makan suntik insulin, itu dianjurkan tidak puasa boleh. Kalau sakit mah, saya kira kembalikan pada Allah, karena mah itu yaitu 7 dari orang 10 sakit mahnya tidak apa-apa, karena stres, karena pikiran, karena mikir saya tidak kuat, akhirnya asam lambungnya keluar, akhirnya ya itu tidak kuat sungguh. Jadi kita itu sakit karena sugesti kita, dan itu berlawanan dengan Rasul. Rasul itu sugestinya begitu kuat sekali sehingga tidak terasa sakit. Bahkan Rasul itu kalau diberi makan sama putrinya tersayang Siti Fatimah itu ditunggui sama Sayyidah Fatimah, ditunggui, karena kalau tidak ditunggui dikasihkan orang. Ada orang yang minta dikasih, ditunggui, kemudian Rasul mengatakan, ya Fatimah, tahukah kamu inilah makan pertama yang masuk dalam 3 hari ini. Berarti 3 hari Rasul tidak makan, bukan puasa tapi tidak ada makanan. Jadi kita pasrahkan kepada Allah. Jadi ganti niatnya dirubah.
Jadi ya Allah, saya niat besok niat puasa. Kalau diberi kekuatan, kuatkanlah saya. Allah akan maringi. Allah itu maha memberi. Dan ana indama zonni abdiwi. Aku turutkan sangka hamba. Dia nyuhun padaku, tak kasih sudah. Dan saya niat puasa itu gitu. Alhamdulillah saya puasa masih kuat terus itu. Usianya 37 ya di Bali. Jadi andai kata saya sekarang sakit, itu saya syukuri. Kenapa? Harusnya sakitnya 10 tahun yang lalu. Jadi saya sehat sekarang itu sudah alhamdulillah. Jadi saya siap-siap, gigi saya rompal, mata saya ini siap-siap. Itu saya syukuri semua. Syukur nikmat, syukur dan syukur. Itu akan memperkuatkan jiwa kita dan akan datang pertolongan Allah pada kita. Jadi saya nambahkan secara fikih ya, tidak boleh orang niat tidak puasa, tidak boleh. Jadi orang umpama pekerja keras, sopir, tukang becak, niat besok saya tidak puasa karena tidak boleh, harus niat puasa. Umpomo jam 10 kok kepetengan, mahnya sakit, boleh mokel. Secara fikih tidak boleh orang niat tidak puasa. Paham ya? Umpama jam 12 kok enggak, nah masuk kategori famangkana minkum maridon. Ayatnya kutiba alaikumus syiyam dulu. Ayatnya, oh ini rodok dawa iki lek ngaji fikih ini. Rodok dawa ini. Ini Pak, ya? Ditambah terus Budi. Oh iya boleh. Ya Allah kalau niki badhe poso muga-muga kuat. Pemane potongan sampean kan potongan wisata kuliner. Ya Allah saking gak taune poso. Makanya Senin Kemis Kanjeng Nabi itu kalau Syakban itu puasa full sampai Nyai Aisyah itu heran, ya Rasulullah, jenengan ini Syakban kok koyo gak tahu buka. Puasa full Rasulullah kalau Syakban. Sehingga begitu Ramadan sudah enak. Lah kita enggak. Kita kan teorinya begitu. Pumpung durung posoan. Lho. Ono iki kopi ireng biasa wonge. Pumpung durung posoan mangan ditutuk-tutukno. Akhirnya ya itu tadi. Enggak boleh loh ya. Orang niat enggak puasa enggak boleh. Kutiba alaikumus syiyam, wajib puasa niat. Nah, baru ada apa? Exception, istisna. Famangkana minkum maridon. Kalau sakit baru kamu mokel. Nun sewu, tukang, ya sopir yang bekerja berat itu ndak boleh. Safar, ndak boleh, ndak sahur ya, ndak niat. Terus kenapa kok ndak niat ndak puasa? Saya besok mau ke Surabaya, ndak boleh. Ini fikih loh ya. Paham? Gus, kalau safar gimana Gus? Tetap niat puasa. Dan niat puasa itu kalau puasa wajib mulai maghrib sampai sebelum subuh. Kalau puasa sunnah itu boleh pagi sampai duhur. Itu yang sering dilakukan Rasulullah. Kanjeng Nabi itu datang ke rumahnya Aisyah jam 9 pagi. Bu, ono sarapan, mboten wonten Kanjeng Nabi. Ya wis, aku tak poso. Ini dalil puasa sunnah niatnya boleh sampai duhur. Bapak, sampai jam 11 belum sarapan, ndak makan. Ngomong sampai, wis Bu, aku tak poso. Kata istrinya, ya ndak bisa Pak. Lu apa aku dulu makan? Lah mau kopi. Paham ya? Ini nun sewu tukang beca misalnya berat ada rukhsah tapi ndak boleh niat aku gak puasa wong aku sesuk beca. Ibnu Hajar itu mengatakan di kitab Fathul Mu'in ya, dosa besar orang yang niat tidak puasa. Allahumma Muhammad.
orang yang sengaja tidak puasa, niat tidak puasa memang, maka dosanya tidak tertutup meskipun dikodok selama 1 tahun. Kanjeng Nabi ini. Jadi orang sengaja tidak puasa itu meskipun dikodok 1 tahun dosanya tidak tertutup. Makanya kalau ada orang meninggal punya utang puasa, harta warisnya, tirkahnya haram dibagi sebelum utang puasanya difidyah. Umpama sampean duwe bojo, Bu, rodok nambeng, 40 tahun gak poso, meninggal, ojo dibagi warisannya, bayarkan dulu ini fidyahnya. 4, yuk nambah Gus, ngitungnya 40 tahun kali 30 hari kali 7 on, ya hasilnya sampean gak oleh warisan, entek itu tompes weh. Paham ya? Jadi kalau ibu sakit, puasa saja niat. Umpama jam 12 enggak kuat, jadi enggak boleh loh ya. Ini tukang becak, tukang bangunan, enggak boleh. Kudu niat sahur sing akeh, jam 12 kok perutnya sakit, masuk kategori famangkana minkum. Minnya di ayat ini min tab'id, sebagian. Tapi kutiba alaikumusyiamnya duluan. Paham ya? Ah, nggih. Ada lagi yang tanya, silakan. Monggo. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Dr. Hidayat. Salam. Perkenalkan, saya Ibu Lulu dari Patrang. Mau tanya masalah rukhsah itu tadi, apa berlaku untuk ibu-ibu yang masih menyusui? Artinya kita apa mencoba dulu, seandainya babynya itu enggak apa-apa, apa kita memang harus puasa? Juga untuk orang yang lanjut usia, apa perlu juga mencoba dulu seperti itu? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tetap niat nyusoni, tetap niat puasa. Jangan niat tidak puasa, saya nyusoni. Harus niat puasa. Umpomo terus nyusoni kok ibunya tidak kuat, nah umpomo nyusoni terus bayinya, nah baru. Paham ya? Ini mungkin ilmu baru bagi jenengan. Sudah sepuh, tetap niat puasa. Sehingga umpama, naudzubillah ya, umpama orang itu meninggal, statusnya adalah sedang puasa. Seperti orang sholat, jenengan ke Surabaya, ya, duhur dan asar boleh di jamak, ya. Kalau sampean jenengan kok jamak takhir, berarti duhur asar dilakukan pada waktu asar. Wajib waktu duhur jenengan niat, aku sholat jamak takhir. Jangan tidak niat. Kalau tidak niat berarti sengaja tidak sholat duhur. Jadi orang yang jamak takhir itu wajib niat ketika masuk waktu duhur. Sama ya, kecuali ya yang tidak usah niat dan boleh tidak puasa, memang tidak usah niat. Cuma dua, satu ghairu mukallaf wa ghairu akil wa ghairu balik. Anak kecil memang tidak niat puasa, anak kecil belum balik, niat puasa tidak sah. Oh, jadi jangan dipaksa. Imam Syafi'i itu waktu umur 10 tahun belum balik, itu ngajar kitab Muwatta di Mesir. Puasa bulan Ramadan ngajar, yang ngaji itu sepuh-sepuh. Syekh-syekh Mesir itu ngaji fikih kepada Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i belum balik. Jadi waya Ramadan ngelak ngombe di hadapan muridnya. Jadi Imam Syafi'i ngombe, sing ngelak itu sing muridnya kan.
Nggak usah niat. Orang gila, nggak usah disuruh niat, nggak sah. Niat pun nggak sah. Paham? Oke, paham ya? Niat tetap. Umpama nggak kuat masuk, ya itu tadi ayatnya itu indah sekali. Insya Allah kapan-kapan kita ngaji ayat itu. Ini di pondok saya mulai kemarin nisfu Sya'ban, Nun Sewu Pak Udoyo sampai Ramadan tiap hari pagi siang ngaji bab puasa. Jadi ibu-ibu jamaah Pak Dai barang yang ngaji pagi di pondok mulai kemarin sudah ngaji bab puasa, besok ngaji bab puasa. Saya biasanya kalau tidak puasa, Senin Selasa ngaji tafsir, Rebu Kemis ngaji hadis, ya, Jumat libur, Sabtu Ahad ngaji tasawuf. Tapi untuk menjelang Ramadan full ngaji puasa. Paham nggih? Ada lagi, silakan monggo. Ya. Sebentar Bu Yani, niki Sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk Gus Fikri, ini Gus, untuk bulan Ramadan kan kita harus ibadahnya maksimal ya, termasuk sunnah-sunnahnya kalau perlu kita kerjakan semua. Saya mau nanyakan mengenai sholat awabin yang dikerjakan antara maghrib dengan sholat isya. Terus kalau sholat awabin itu apakah intinya untuk mohon pengampunan dosa? Kalau kita sudah melaksanakan sholat awabin, apa masih perlu melaksanakan sholat taubat gitu? Terus pertanyaan kedua untuk Dokter Hudoyo. Dokter, ini kalau selama Ramadan kan kalau kita maksimal di ibadahnya itu kan mengurangi jam tidur ya. Maksudnya kalau misalnya kita tadarus kan sampai jam gini, apakah itu mempengaruhi kadar kolesterol di dalam tubuh? Kalau misalnya mempengaruhi, minta tipnya bagaimana supaya kita bisa ibadah maksimal terus tidak berpengaruh dengan kolesterol kita gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu mengurangi kadar kolesterol, kurang tidur tidak mengurangi kolesterol. Kolesterol dari makan. Itu yang salah tentang kolesterol ya. Satu, tumbuh-tumbuhan itu tidak mengandung kolesterol contohnya. Jadi durian itu tidak ada kolesterolnya. Tidak ada kolesterolnya. Durian tidak ada kolesterol? Tidak ada. Karena kolesterol itu dibuat oleh hati. Jadi oleh binatang yang punya hati itu bisa membuat kolesterol. Masuk. Aku senengan itu. Durian itu yang tinggi gulanya, Gus. Kadar gulanya, jadi orang kencing manis bahaya durian. Kalau ya. Maaf, Dok, kalau itu ada mitos daging kambing dan sebagainya itu nggarai stroke, ya, ya itu kan salah satu ciri pinternya orang Yahudi. Begitu halusnya dia sehingga masuk orang daging kambing itu bahaya. Padahal Rasul itu tidak pernah kalau korban makan daging unta, makan daging sapi, tidak pernah ya. Rasul senangannya daging kambing, dan senangannya Rasul kambing itu yang paha. Tolong pesan sate. Jadi daging kambing, kalau kambing bahaya Rasul sudah mengatakan. Tapi Rasul tidak mengatakan, cuma kadang-kadang kita yang berlebihan itu yang bahaya. Jadi kolesterol itu tidak pada tumbuhan, tidak ada. Jadi yang ada pada hewan ya. Kemudian kalau kurang tidur tidak mengalami kolesterol. Tidur itu rata-rata orang normal itu yang biasa itu 6 sampai 8 jam. Lebih dari 8 jam orang males, kurang dari 6 jam orang yang terlatih. Jadi Presiden Amerika itu tidurnya sehari cuma 4 jam. Kemudian ya orang-orang terlatih, mungkin orang sering tahajud. Nabi itu lebih kurang lagi. Nabi mungkin tidak sampai, antara 2 sampai 4 jam tidurnya. Jadi kalau kita tidurnya lebih dari 4 jam itu masih tidak apa-apa, tidak mengurangi kesehatan kita. Dan saya kira kalau bulan puasa itu malamnya tidak tidur, tapi siangnya tidur ya. Menghemat tenaga. Habis sholat duhur biasanya terus lele tidur bablas sampai asar. Jadi kalau dihitung tidurnya setengah jam lebih dari 4 jam. Jadi insya Allah tidak akan mempengaruhi ya. Saya kira begitu.
soal sholat sunnah. Begini Bapak Ibu, salah satu kemuliaan Ramadan adalah man samila sunnatan fiha kaman adda faridotan siwa. Siapa yang melakukan amal sunnah pada bulan Ramadan dapat pahala seperti ibadah wajib di luar Ramadan. Contoh yang dikatakan oleh Dr. Hudoyo tadi, Kanjeng Nabi itu kalau buko kurma, berarti makan kurma ketika buko hukumnya sunnah karena dilakukan di bulan Ramadan. Kula jenengan buko kurma utawa ngombe banyu itu seperti dapat pahalanya sholat maghrib. Kurang yok nopo Gusti Allah welas ning kula sampean Pak. Lho kok ana wong arepe Ramadan susah iku lho. Ana wong teko iki. Duh poso maneh. Sing megelno iku masang spanduk, Dok. Selamat menunaikan ibadah puasa. Lho sing masang iki lho gak poso. Iki malaikat gregeten. Dia menghormati dirinya. Ya, jadi maksimalkan ibadah. Saestu betul ini. Ya, habis maghrib kan udah buka, sholat sunnah ba'diyah, sholat awabin. Itu sampean seperti sholat isya, seperti man aftara shaiman kaman shoma. Jenengan memberi buka orang puasa. Perhatikan narasi Rasulullah, aftara shaiman, memberi buka orang puasa, bukan memberi makan. Itu jenengan dapat pahala seperti orang puasa. Memberi buka itu misalnya begini, banyu sak gelas nggih sampeyan dele masjid musala adzan wong ngombe buka pakai air yang sampeyan berikan, itu aftara shaim, itu sampeyan dapat puasa, pahalanya puasa. Lho sampeyan sedina ngowahi banyu gelasan kurma 30 butir, itu kan berarti sampeyan wis padha mbek poso saulan, wis riyo sampean. Ini banyak orang ndak ngaji jadi ndak paham. Memberi buka bukan memberi makan. Nah, makanya ya, ojo kolek. Kolek ndak sunnah. Bukan ndak boleh, kita kejar pahala. Syahrul Ramadan syahru mutada'afatil amal. Orang itu dilipat gandakan. Jadi buka banyu, gelek, itu pahalanya seperti sampean sholat maghrib, seperti ibadah wajib. Sholat awabin dengan sholat taubat itu sama. Sholat taubat itu nama lainnya sholat awabin. Awabin itu ya maknanya orang-orang yang bertaubat. Kalau taubah itu masdarnya. Ngaji bahasa Arab. Mana aku ini rodok larang. Paham? Sunata taubah. Ya. Kalau Rasulullah gimana? Kanjeng Nabi itu habis maghrib, diterangkan Al-Ghazali di kitabnya Bidayatul Hidayah. Kalau habis maghrib Kanjeng Nabi sholatnya 6 rakaat. Lakonono niki mumpung Ramadan. Wis mari wis 335 hari kita kejar dunia. Mosok cuma 30 dina Ramadan. Gak ngodak akhirat. 335 hari kita makan minum bebas, masa cuma 30? Itu pun mulai subuh sampai maghrib. Sehingga gak kuat poso sampean niku sahure jam 1. Mari ngono apa? Turu. Gimana? Saya mau tanya, Dok. Kanjeng Nabi kan melarang orang makan terus tidur. Kanjeng Nabi melarang. Niku dos pundi, Dok? Ya memang dalam kesehatan tidak baik dianjurkan habis makan terus tidur. Paling tidak jarak antara makan dengan tidur itu adalah 2 jam ya. 2 jam setelah makan baru tidur. Jadi kalau imsak ya pas ya. Nanti habis subuh, imsak terus subuh, terus terbit baru tidur boleh itu 2 jam kira-kira. Nah kalau habis makan jam 1 terus tidur ya itu jadi penyakit. Karena makanan diserap itu akan ditumpuk jadi cadangan makan baru, jadi lemak baru, jadi kolesterol. Jadi kolesterol kita itu dari luar akan dibentuk dari makanan itu. Kalau kita habis makan tidur, kolesterolnya naik, tenaganya lemes. Dan mungkin Gus, ini yang perlu dipersiapkan
Karena bulan Ramadan biasanya tanpa persiapan berlaku begitu saja. Sudahkah kita persiapan Ramadan? Nah, itu. Persiapan apa? Target yang akan dicapai, itu yang belum pernah kita capai. Ramadan ini kita mau apa? Persiapan dana. Dana bukan untuk buka sahur ya, dana untuk infak, karena infak bulan Ramadan doanya lebih banyak. Kemudian persiapan baca Quran. Target kita mau baca Quran berapa kali? Berapa khatam berapa kali sudah? Kalau misalkan satu bulan satu Quran satu bulan, ya tiap hari ya ditarget tiap hari saya harus satu juz. Itu kita belum target. Puasa sunat salat sunat awabin berapa kali kita melaksanakan? Target itu yang belum mungkin Gus nanti diperinci lagi sehingga bisa. Kalau enggak tanpa target rasanya kita capek belum ini. Target kita enggak usah kita sama dengan orang lain. Kita belum pernah ngaji Quran, ya ditargetkan sekarang 1 bulan tuh tamat hatam. Yang sudah biasa hatam 1 kali, hatam 2 kali. Yang bisa hatam 2 kali dinaikkan. Jadi ada target-target yang kita capai supaya kita semangat. Tanpa target ya itu berat. Target itu sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan kita. Mungkin nanti Gus Fikri yang lebih menjelang Ramadan ini ditekankan lagi. TV itu sebelum Ramadan sudah punya program khusus Ramadan. Urusannya apa? Dunia kan, cari keuntungan materi kan. Kita diberi keuntungan akhirat tanpa program. Sering saya katakan Bapak Ibu Nun Sewu Dok, sering saya sampaikan, selesaikan urusan dunia, urusan hari raya sebelum Ramadan. Gaya jajan, belonjo sebelum Ramadan. Jadi Ramadan wis belonjo sarung, mulai selesaikan sebelum. Ono jamaah jawab, ya itu masalahnya Gus. Kalau belanja hari raya sebelum Ramadan, itu masalah. Apa masalah? Lah uangnya itu adanya nanti. Ya iki niru Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu 1 bulan Ramadan per hari hatam 2 kali. Berarti saulan piro? 60 kali hatam. Alhamdulillah Dok, jamaah saya ini 5 hari hatam. Dikeroyok wong sak kampung. Lah darusan itu. Paham nggih? Alhamdulillah. Monggo Bu Yani silakan. Mau tanya, mic-nya belakang. Iki bapak-bapak kan sing takon iki apa sampean ya? Kita hidup kadang-kadang kenapa stres itu? Karena hidup di 3 zaman yang berat. Masa lalu yang mengecewakan, masa depan yang mengkhawatirkan, dan masa sekarang. Kalau kita mikir gini, kita tidak akan sanggup hidup siapapun. Karena itu kita harus memisahkan masa lalu yang mengecewakan. Itu sebaiknya nanti mungkin Gus Fikri dilupakan, nanti istighfari. Kita banyak beristighfar untuk bersama. Kemudian masa depan yang mengkhawatirkan, kita banyak husnudzon terhadap Allah. Dan yang fokus kita adalah masa sekarang. Jadi sekarang itu apa yang kita hadapi, apa yang kita mau capai, apa yang kita kerjakan hari ini. Dengan memisah gini kita akan bisa sanggup hidup. Jadi kalau kita selalu mikir besok makan apa, besok mau apa, kemarin saya sudah gagal gini, kemarin tidak akan sanggup. Dan salah satu cara ini majelis salawat ini, karena janji Rasul pada sahabat, apabila kamu sering bersalawat maka akan dihilangkan kesusahanmu ya Gus ya. 1, dihilangkan kesusahanmu, kemudian diampuni dosamu dan dikabulkan semua hajatmu. Nanti Gus Fikri yang menerangkan saya kira. Saya kira. Jawaban saya sederhana sekali, tapi sangat fundamental, sangat mendalam, sangat filosofis. Apa? Idem. Iya, sholawat, husnudzon, sudahlah. Ya, sampean tak wae wiritan nggih Bu nggih. Ya Mas ya. Ocoan mari tahajud. Apa Gus? Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma. Lek iya mosok enggak oh. Lek enggak mosok iya. Ping 1000. Wis rilek usnudon, bener. Lek iya mosok enggak oh, lek enggak mosok. Itu bahasa rotibnya bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru. Semua yang baik, semua yang tidak baik tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah. Mulane mau rotib sampean kan hilang trauma-trauma itu. Ya. Iki koyo trauma tahu ditolak. Muga-muga nggih Ramadan karim, Ramadan bahagia, kita nambah ilmu. Jangan mohon maaf, jangan ambil resiko ibadah tanpa ilmu, ngaji terus. Tidak bisa hadir di majelis rotib, bisa online, insya Allah kita ngaji bab puasa, jenengan bisa tanya. Untuk program Ramadan, tadi kaitannya dengan saran Dr. Utoyo, kajian duha tetap jalan ya. Jadi program Ramadan kita Ahad pagi tetap duha tiap minggu. Biasanya kan sebulan sekali. Nggih. Kemudian buat program ikuti sunnah Rasulullah apa? Tadarus. Tidak usah di masjid, tidak apa-apa dengan anak istri. Karena kalau Rasulullah itu tiap Ramadan tadarus dengan malaikat Jibril. Buat target ya dengan anak keluarga sehari. Maaf ya. Kalau kita Ramadan tidak hatam Quran, kapan mau hatam? Wis ngono ae mikire gampang. Kita di luar Ramadan tidak hatam Quran. Ramadan kok masih tidak hatam Quran? Kapan lagi mau hatam Quran? Jadi minimal sehari 1 juz. Ojo dihitung darusan lo ya. Pirang hatam sama sak Ramadan. Alhamdulillah Gus 6 kali. Wih, kok cukup? Masjid itu hatam sendiri, baca sendiri. Paham ya? Imam Malik itu kalau mau Ramadan nun sewu dok berhenti. Imam Malik itu aktivitasnya kalau mau Ramadan berhenti semua. Beliau kan dosen, ngajar di ini semuanya dipamiti. Saya mau cuti Ramadan, saya tidak ngajar kemana-mana. Kenapa wahai Imam Malik? Li'anna hadza syahrut tilawah. Karena ini bulan tilawah, bulan baca Quran. Target duha. Sudah dihitung dokter 1 juz. Iki dokter gak ngitung obat iki ngitung 1 juz 144 ayat. Kalau dibagi 5 berarti ya Allah cuma 30 ayat. Habis itu 30 ayat sebelumnya 15 ngono ke hatam. Pertanyaannya sederhana, kalau Anda tidak Ramadan tidak hatam Quran, kalau Ramadan terus mau apa? Ramadan bulan Quran. Nggih. Terus kita update terus, ngaji terus, mudah-mudahan barokah. Matur nuwun sangat Dr. Hudoyo. Terima kasih, ilmunya luar biasa. Matur nuwun tim sholawat anak-anakku, tim IT, terima kasih. Jember 1 TV ya, alhamdulillah ini diliput Jember 1 TV. Kalau masih lihat nanti di Jember 1 TV insya Allah diliput. Terima kasih Mas Ibli, pengurus, bapak-bapak semuanya. Untuk penutupan tanggal 20 malam Jumat, tinggal 4 hari lagi. Sekarang Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, penutupan Majelis Rotib se-Kabupaten Jember insya Allah malam Jumat di Pondok Riyadhus Sholihin. Pak Hari, Pak Effendi, tolong nanti beliau Dr. Hudoyo dikirim undangan, dalamnya belakangnya samsat undangan. Mudah-mudahan kita bisa membantu agama Rasulullah, acaranya lancar barokah. Terima kasih, mohon maaf semuanya, matur nuwun, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk yang tidak istiqomah puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban tidak boleh puasa. Ya, kecuali yang sudah puasa Senin Kamis teruskan. Kalau tidak pernah jangan, ini sudah haram. Ini waktu tidak boleh puasa kecuali masih punya utang
puasa wajib segera diqodho. Kalau Anda masih punya utang puasa wajib tidak diqodho, nanti masuk 1 Ramadan Anda tetap wajib ngodho perharinya, tetap jumlah harinya ditambah, Anda harus keluar fidyah 1 hari 7 on beras. Matur nuwun, mohon maaf lahir batin, saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.